Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Raya Puri Truk Jambe yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, jumpa kembali di pagi Ahad subuh kedua di bulan Desember di penghujung tahun 2023. Semoga kita semua ada dalam sehat walafiat, senantiasa mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya yang dirahmati Allah, pada pertemuan subuh ini insyaallah kita akan membahas sholat jenazah terkait dengan rukun dan sunnahnya. Rukun-rukun sholat jenazah, sunnah-sunnahnya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan sholat jenazah atau sholat mayit. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu alal mayyit, sholat atas mayit atau jenazah. Alimna mimma taqaddam anna as-salata alal mayyiti fardu kifayah. Sholat jenazah atau sholat mayit itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah yang gugur kewajibannya karena dilakukan oleh orang lain. Kewajibannya gugur sebab ada yang melakukannya dari orang lain. Jika semuanya tidak melakukan, maka semuanya dosa, menanggung dosa. Kalau ada salah satunya melaksanakan, kewajibannya gugur karena pelaksanaan oleh orang lain tersebut. Walis salati alal mayyiti sab'atu arkan. Salat jenazah ada 7 rukun dalam salat jenazah. Yang pertama an-niyatu, niyat. Yang kedua arba'u takbirat, 4 takbir. Yang ketiga qiraatul Fatihah. Yang keempat sholawat atas Nabi. Yang kelima membaca doa untuk mayit. Yang keenam berdiri bagi yang mampu. Yang ketujuh membaca salam setelah takbir yang keempat. Pertama, ahaduha an-niyatu, membaca niat. Niat ini kasairis sholawat, seperti halnya sholat-sholat yang lain. Waktu niat seperti waktu niatnya sholat yang lain. Wujubi qarnin niyati bitakbiratil ihram. Wajibnya niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Sebagaimana kita ketahui bahwa definisi niat dalam fiqh adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lih, memaksudkan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Kalau kita belum apa-apa kemudian niat saya akan sholat jenazah, jenazahnya belum ada, sholatnya belum digelar, itu namanya azam, bukan niat di dalam fiqh. Niat itu ketika berbarengan dengan perbuatan Allahu Akbar, maka hati menyatakan atau meniatkan bahwa ini adalah sholat jenazah atau sholat duhur atau sholat yang lain. Itu maksud dari bahwa qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lih. Kalau tidak muqtaranan bi fi'lih, tidak berbarengan dengan perbuatan ibadah tersebut, bukan niat tapi tekad atau azam atau rencana. Lalu
wa takfi fiha niyatu mutlaqil fard min ghairi bayanil kifayah. Kalau kita niatnya itu fardu ya fardu saja, ala hadhil mayyit fardun lillahi ta'ala, tidak usah dijelaskan fardu kifayah atau fardu ain dan sebagainya. Meskipun kita tahu bahwa sholat mayit itu fardu kifayah, ketika berniat tidak usah disebutkan fardu kifayatin, cukup fardun lillahi ta'ala. Wala yajibu ta'yinul mayyiti bismihi ka Zaidin wa Umar, tidak usah disebutkan pula nama mayit ini, tidak wajib. Oleh karenanya ketika kita sholat di Makkah maupun di Madinah, as-salatu alal janazah, kita ngikut saja meskipun kita tidak paham namanya siapa, apalagi binnya, namanya juga nggak tahu, apalagi bin dan bintinya kan nggak tahu. Lalu bagaimana? Ya ikut saja. Niat sholat janazah fardhul lillahi ta'ala, Allahu Akbar, imam takbir kita ikut takbir, makmuman lillahi ta'ala. Karena bukan suatu kewajiban menentukan nama jenazah tersebut. Jadi sah-sah saja ketika kita tidak tahu, tidak disebutkan. Wala ma'rifatuhu, tidak mesti kenal. Tiba-tiba lagi wiridan sholat jenazah, kita gabung saja, imam takbir baca takbir, sah, sah, tidak mesti nyebut nama, tidak mesti kenal. Fa in ayyana wa akhtaha batalatis shalah. Kalau kita menyebutkan nama karena kita kenal, ya bagus, untuk si fulan bin fulan, untuk fulanah bin fulanah. Tapi penyebutan itu sekali lagi, jika disebutkan bagus, tapi kalau penyebutannya salah menjadi batal. Kalau memang si fulan ternyata kita menyebutkan si fulanah, kalau ternyata Zaid tapi kita menyebut Umar, maka sholatnya batal. Jadi ta'yin, menentukan, merinci dalam niat, bukan suatu kewajiban. Kalau dirinci bagus, tapi kalau rinciannya salah menjadi batal. Jadi kalau remang-remang tidak kenal, lebih baik tidak usah disebutkan, ikut saja. Wa in ta'addadal mauta nawas salat alaihim wa illam yu'raf adaduhum. Begitu pula ketika mayit itu banyak, tidak usah kita menyebut aku niat sholat untuk 7 mayit atau 8 mayit. Kalau ternyata mayitnya 12, berarti salah kita menyebutkan. Tidak usah penyebutan itu jumlah mayit, pokoknya ikut saja. Fatajawwaja salata alal wahid, boleh satu kali sholat untuk banyak jenazah. Jenazahnya 10 pun sekali sholat, tidak 10 kali sholat jenazah. Wa alal jama'ati marratan wahidah wa yushtaratu ta'arrudu li dzikril fardiyati ala sahih wa yaqiful musalli ala ra'sir rajul wa inda ajzil untha lil ittiba' kama rawahu Tirmidzi wa hassanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengenai niat demikian, baik dengan talaffuz atau tidak. At-ta'yin itu bisa dalam talaffuz, bisa tidak talaffuz, artinya tetap dalam hati, tetapi ta'yin dirinci si fulan bin fulan. Kalau bisa, kalau tidak bisa tetap sah, karena merinci itu bukan suatu kewajiban. Kalau mau merinci si fulan bin fulan, maka mesti tepat, tidak boleh salah penyebutan nama. Jika penyebutan namanya salah, maka batal sholatnya. Yang kedua, arba'u takbiratin, 4 takbir. Takbiratul ihrami lil ittiba' wal ijma'
fa in khammasa lam tubtilis salatu fil asahi li thubuti dzalika fi sahihi Muslim. 4 takbir ini berdasarkan ijma' ulama dan mengikuti salah satu sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Nabi sholat jenazah 4 rakaat berdasarkan hadisun muttafaqun alaih. Akan tetapi jika seorang imam bertakbir 5 kali maka boleh saja, tidak batal sholat jenazahnya berdasarkan ada keterangan dalam hadis sahih Muslim bahwa Nabi pun kadang lebih dari 5 takbir, apalagi kita temukan lebih dari 4 takbir. Kadang kita temukan di athar sahabat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib mensolati sahabat yang lain, ada yang 5 maupun 7, ada yang lebih dari itu. Walau khammasal imamu lam yutabi'uhu fil asah bal yusallimu aw yantadhiruhu liyusallima ma'ah. Kalau jika imam lebih dari 4 takbir, maka si makmum bisa mengikuti takbir yang kelima, atau makmum bisa mengikuti menunggu hingga imam itu salam kemudian ikut salam, atau makmum bisa salam duluan setelah 4 takbir. Kalau kita berjamaah kemudian imamnya 5 kali takbir, kita padahal sudah selesai baca Al-Fatihah, baca sholawat, baca doa dan doa, bukannya salam si imam malah takbir lagi, kita boleh salam duluan atau menunggu imam salam walaupun kita tidak ikut takbir yang kelima. Ats-tsalitsu, rukun yang ketiga, qiraatul Fatihati ba'da takbiratil ula thumma ta'awudzu min ghairi du'ail istiftah li'umumil khabaril mutawatir. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah setelah takbir yang pertama, membaca ta'awudz sebelum Fatihah, tidak usah membaca doa istiftah, bukan sekedar tidak usah, tanpa doa istiftah. Nah, ini beda dengan kita sholat sunnah maupun fardu, disunnahkan membaca doa istiftah. Tapi sholat mayit, sholat jenazah tidak memakai doa istiftah, hanya membaca ta'awudz saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ila akhiriha. Bacaan Fatihah mencakup sholat semua, fardu, sunnah, sholat jenazah, semua sholat berdasarkan khabar al-mutawatir, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab wala tata'ayyan fil ula bal tajzi'u fil thaniyah au ghairiha. Membaca Fatihah ini tidak mesti setelah takbir yang pertama. Awas, kalau kita ikut sholat jenazah atau ngimami sholat jenazah langsung baca sholawat karena lupa, waduh, Fatihahnya belum, tidak usah diulang. Baca Fatihah itu yang penting ada dalam sholat jenazah, bisa setelah takbir yang pertama. Kalau ternyata lupa setelah takbir yang pertama itu kita baca doa, maka boleh baca Fatihah setelah takbir yang kedua. Takbir yang 1, kedua belum baca juga boleh setelah takbir yang ketiga. Wala tata'ayyanu fil ula, Fatihah tidak mesti dibaca setelah takbir yang pertama. Bal tajzi'u fits tsaniyati, boleh Fatihah itu dibaca di setelah takbir yang kedua atau ketiga atau keempat.
Jadi tidak mesti setelah takbir yang pertama itu Fatihah. Walaupun bagusnya ya ikut saja setelah takbir yang pertama karena ini didahulukan, ya. Tapi kalau kita tahu ilmunya, kalau lupa baca Fatihah di takbir yang pertama kan bisa diganti di takbir selanjutnya. Nggak usah membatalkan sholatnya. Ar-rabi'u yang keempat, as-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbirati tsaniyati li fi'li salafi wal khalafi wa afdaluha as-salatul ibrahimiyatu. Membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua. Jadi urutannya takbir yang pertama baca Fatihah. Ini urutan bukan urutan wajib ya. Yang kedua baca sholawat atas Nabi sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf, ulama salaf maupun khalaf. Sebaik-baik sholawat adalah sholawat Ibrahimiyah, sebagaimana kita membacanya dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir dalam setiap sholat. Wassahihu anna salata 'alal ali la tajibu fiha ka ghairiha. Berbeda sholat jenazah dengan sholat fardu maupun sunnah. Membaca sholawat kepada keluarga Nabi bukan suatu kewajiban. Kalau dalam tasyahud akhir tidak membaca sholawat kepada keluarga Nabi maka batal. Tasyahudnya tidak sah, sholatnya batal. Kalau dalam tasyahud awal maka makruh. Dalam tasyahud akhir batal. Kalau hanya membaca Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad dalam tasyahud awal dalam sholat fardu maupun wajib sah-sah saja, tapi makruh. Tapi dalam tasyahud akhir tanpa wa ala ali Muhammad itu batal. Karena membaca sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi itu suatu kewajiban. Jadi supaya tidak keluar dari perselisihan, maka diupayakan membaca sholawat Ibrahimiyah itu komplit ya. Jadi kalau tasyahud akhir cepat, paling tidak ada redaksi sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Umpama Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Tidak cukup Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Assalamualaikum, tidak sah. Karena tidak bersolawat kepada keluarga Nabi. Ini mau pakai Sayyidina mau pakai atau tidak terserah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Assalamualaikum. Kalau buru-buru. Tapi tidak cukup Allahumma shalli ala Muhammad, Assalamualaikum, tidak sah. Karena tidak bersolawat kepada ali, kepada keluarga Nabi. Di dalam sholat kan demikian. Tapi dalam sholat jenazah tidak begitu, tidak wajib. Wa ala ali Sayyidina Muhammad itu tidak wajib, wa ala ali Muhammad itu tidak wajib. Misalkan takbir yang kedua Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma baik, tanpa wa ala ali itu cukup dalam sholat jenazah. Tapi sekali lagi sholat fardu maupun sholat sunnah, wabil khusus di tasyahud akhir tidak sah jika hanya bersolawat kepada beliau, tidak bersolawat kepada keluarga Nabi. Wal khamisu yang kelima, rukun salat jenazah ad-du'a'u lil mayyiti ba'da tsaniyati ba'da tsalisati. Membaca doa atas mayit setelah takbir yang ketiga. Wa aqalluhu ad-du'a'u lil mayyiti bil maghfirati war rahmah. Minimal Allahumma ighfir lahu warhamhu. Cukup itu minimal. Meminta maghfirah dan rahmat itu minimal. Jangan Allahumma ighfir lahu saja.
Minimalnya itu Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya komplitnya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa ikrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal baradi wa naqhi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wabdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wadkhilhul jannata wa'idhhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Itu komplitnya. Kalau tidak hafal maka minimal Allahumma gfir lahu warhamhu cukup. Yang sempurnanya juga ada lagi doa yang lainnya, Allahumma inna hadza abduka wa ibnu abdika kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahmubuhu wa ahibbauhu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqi kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bih wa asbaha faqiran ila rahmatik wa anta ghaniyun an adzabih wa qad ji'naka ragibina ilaika syufa'a alah Allahumma in kana muhsinan fazidhu fi ihsanih wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atih wa laqihi bi rahmatika ridak wa qihi fitnatal qabri wa adzabih wa afsih lahu fi qabrih wajafil arda an janbaih walaqihi birahmatika al-amna min adzabika hatta tab'athahu ila jannatika ya arhamar rahimin. Ini panjang sekali. Jadi kalau ada yang ngimamin sholat jenazah agak lama setelah Fatihah, setelah takbir yang ketiga mungkin baca doa ini atau digabung semua doa. Bagus. Jama'a dzalika Syafi'i minal akhbar. Imam Asy-Syafi'i mengumpulkan doa-doa tersebut sesuai yang beliau dapatkan dari banyak keterangan. Wa rawa Muslim an Auf bin Malik qala sallallahu alaihi wasallam ala janazah fasami'tuhu yaqul Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afi anhu wa'fu anhu wa'afih. Jadi redaksinya ada wa'afihi wa'fu anhu atau dibalik wa'fu anhu wa'afih. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu atau Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wasa' madkhalahu. Wa yuqaddimu ala hadza du'a isabiqi nadban Allahumma ighfir. Sebelum berdoa ini, sebelum doa Allahumma ighfir lahu warhamhu, bisa diawali dengan doa yang lain, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Bisa itu menjadi pengawal sebelum membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu untuk mayit yang umum. Kalau mayitnya anak kecil atau bayi, doanya beda lagi. Tidak Allahumma ighfir lahu warhamhu karena bayi yang setahun, 2 tahun, 3 tahun itu belum balik, tidak mesti meminta maghfirah karena belum ada dosanya. Yang ada sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, doanya Allahumma ij'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa dukhran wa salafan wa dukhran wa 'udhatan wa i'tibaran wa syafi'an wa thaqil bihi mawazinahuma wa afrighis sabra ala qulubihima. Jadi malah mendoakan untuk kedua orang tuanya, ya Allah jadikanlah anak ini sebagai tabungan pahala untuk kedua orang tuanya, sebagai
pemberi syafaat bagi mereka berdua, kedua orang tuanya, dan juga semoga engkau memberatkan timbangan kebaikan kedua orang tuanya, dan semoga kedua orang tuanya itu diberikan olehmu kesabaran. Nah, ini doa untuk jika jenazah itu bayi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa yaqulu nadban ba'da takbiratur rabi'ah, membaca doa setelah takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walah, wa yusannu ayyu tawwila du'a ba'da rabi'ati li thubutihi anhu sallallahu alaihi wasallam. Boleh ditambah dengan doa yang lain, disunahkan untuk memperpanjang doa setelah takbir yang keempat ini. Tidak hanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walah, bisa ditambah dengan yang lain-lain, bisa ditambah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi ada doa yang kita panjatkan permohonan rahmat dan maghfirah kepada mayit dan juga segenap kaum muslimin ahya'an wa amwatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika takut kelamaan maka cukup ketika sholat sunnah, sholat mayit itu hanya hanya rukun-rukunnya saja, tidak dengan melakukan sunnah-sunnahnya jika sholatnya itu singkat. Kemudian rukun yang keenam, berdiri. Jadi berdiri salah satu rukun. Tidak sah sholatnya duduk kalau mampu berdiri. Nah, ini kan masuknya sholat fardu, bukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, duha, hajat, istikharah, witir, boleh duduk. Berbaring juga Bapak boleh, hanya pahalanya 1/4 dari berdiri. Duduk pahalanya setengah dari berdiri. Berbaring, sholat witir berbaring, padahal sehat bugar walafiat sah, tapi pahalanya setengah dari duduk, berarti 1/4 dari berdiri, pahalanya sedikit. Nah, untuk sholat sunnah. Tapi sholat jenazah ini masuknya sholat fardu atau sholat wajib, walaupun fardunya fardu kifayah, sehingga tidak sah orang sholat jenazah dilakukan dengan duduk, mesti berdiri kecuali memang tidak mampu untuk berdiri. As-sabi'u as-salamu ba'da ar-rabi'ah ka ghairiha minas salawat, membaca salam setelah selesai 4 takbir sebagaimana salamnya dalam sholat yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-mutakhallifu wal masbuk, bagi yang tertinggal dalam sholat jenazah maupun yang masbuk, apa yang dilakukan? Jangan sampai kita ketinggalan sholat, nunggu sholatnya selesai karena nggak tahu kalau masbuk itu gimana caranya. Ini karena nggak tahu ilmu, waduh ketinggalan, nggak tahu udah takbir berapa nih, nunggu selesai aja. Karena nanti kalau tiba-tiba masuk kita nggak tahu cara mainnya. Nah, hanya perlu diketahui untuk mutakhallif, ketinggalan, wal masbuk, dan yang masbuk. Walau takhallafal muqtadi bila udrin falam yukabbir hatta kabbara imamuhu takbiratan ukhra batalat salatuh. Pertama, bukan yang masbuk ya, tapi bagi yang ketinggalan tanpa udzur,
Umpama ia takbir yang pertama itu ikut takbir, imam takbir Allahu Akbar, ia takbir baca Fatihah umpama. Kemudian takbir kedua, imam takbir kedua dia sengaja melambatkan diri, tidak ikut takbir sama imam sampai imam itu takbir yang ketiga. Ia masih dalam takbir yang pertama, baca Fatihahnya lama sekali. Nah, jika demikian batal sholatnya. Jika demikian batal. Ketika imam sudah takbir yang kedua, dia mesti takbir yang kedua sebelum imam takbir yang ketiga. Kalau imam takbir yang ketiga, ia baru mau takbir yang kedua, batal sholat jenazahnya. Walau takhallafal muqtadi bila udrin falam yukabbir, ia masih belum takbir hatta kabbara imamuhu takbiratan ukhra, sampai imamnya itu takbir yang lainnya. Dia belum takbir yang kedua padahal imam sudah takbir yang ketiga. Harusnya imam takbir yang kedua, dia sudah takbir yang kedua juga. Dia takbir yang kedua, imam takbir yang ketiga, dia tidak ikut takbir yang ketiga sampai imam takbir yang keempat, dia baru mau takbir yang ketiga, itu batal sholatnya bagi muqtadi yang bermakmum. Itu satu masalah. Masalah yang kedua, wa yukabbirul masbuqu wa yaqra'ul Fatihah wa in kana al-imam fi ghairiha walau kabbara al-imamu qabla syuru'ihi fil Fatihah kabbara ma'ahu wa saqatatil qira'ah. Jadi bagi yang masbuk nih, yang masbuk umpama sudah dimulai, imam sudah baca Fatihah, ya takbir Allahu Akbar, dia baru baca Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, imam sudah takbir yang kedua. Nah, makmum ini jangan meneruskan Fatihahnya sampai selesai. Jadi walau kabbarul imamu, jika imam takbir qabla syuru'ihi fil Fatihah, sebelum si makmum ini selesai membaca Fatihah, kabbaro ma'ahu, hendaklah makmum ini ikut takbir bersama imam, wasaqatatil qira'atu, dan bacaannya menjadi gugur. Yang wajib mengikuti imamnya takbir itu, bukan menyelesaikan Fatihahnya. Lagi Allahu Akbar, imam dia baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam sudah takbir yang kedua, maka si makmum ini ikut takbir yang kedua, Fatihahnya ditinggalkan saja. Kalau nanti Fatihahnya malah dipaksakan selesai sampai imam takbir yang ketiga, jadi batal berjamaah sholat jenazahnya. Wa in kabbaraha wa huwa fil Fatihati tarakaha wa taba'ahu fil asahhi. Jika sudah bertakbir yang kedua sedangkan ia dalam bacaan Fatihah, maka hendaklah si makmum meninggalkan Fatihahnya dan mengikuti imamnya fil asahhi, berdasarkan dalil yang paling sahih. Lalu bagaimana kalau ia bergabung dengan sholat jenazah, begitu imam sudah ditakbir yang kedua, ketiga atau yang keempat? Nah, ini masbuk beneran, ketinggalan. Oh, imam sudah takbir, ia baru wudhu. Imam takbir yang kedua baru masuk masjid. Ia berjejer ikut masuk saf, masuk barisan saf.
imam sudah takbir yang ketiga, Allahu Akbar, apa yang dia lakukan? Jangan nunggu sholatnya selesai, ikut. Wa idza sallamal imamu tadarakal masbuqu baqiyat takbirati bi adzkariha. Jika imam selesai membaca salam, maka hendaklah yang masbuk itu menyelesaikan takbir-takbir yang kurangnya sesuai dengan bacaannya. Jadi begini, ketika masuk ikut barisan imam, kebetulan takbir sholat jenazah itu takbir ketiga, kita takbir yang pertama, berarti kita baca Fatihah walaupun imam baca doa. Imam takbir lagi yang keempat, Allahu Akbar, lalu si makmum takbir, berarti makmum baru si masbuk ini, yang masbuk ini baru takbir yang kedua baca sholawat. Imam baca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang masbuk tadi ya jangan ikut salam, yang masbuk tadi menyelesaikan 2 kali takbir lagi. Si imam itu salam, yang tadi ketinggalan masbuk, makmum yang masbuk itu tetap takbir lagi, Allahu Akbar, baca doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ila akhiriha. Kemudian baca takbir lagi, Allahu Akbar. Yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walah. Baru salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi jangan jangan panik, waduh tinggalan, kayak nungguan beres, nunggu selesai. Ini panik kayak gitu karena gak ngerti ilmunya. Catat. Lain kali kalau ngaji ke sini hari Ahad maupun malam Kamis, itu bawa buku dan pulpen supaya ngajinya bukan ngaji bengong. Karena ini udah puluhan tahun ngaji, sayang hanya lewat saja, karena manusia itu mahallul khoto wan nisyan. Jadi bawa catatan, nanti kenangan untuk anak cucu ini selama ngaji di Masjid Raya ini, ada punya buku ini dibuka, kita sudah nggak ada, hasil duduk kita masih dibaca oleh anak cucu, kan jadi pahala jariah. Tapi kalau hanya dalam pikiran, nggak tahu, kayaknya Ustadz kemarin ngomong begitu, tapi nggak tahu juga sih, karena lupa, itu nggak yakin. Pak, hukumnya apa, begini, oh ini begini nak, kayaknya begitu. Malam minggu kemarin, minggu subuh kemarin, atau malam Senin malam Kamis kemarin dengarnya sih begitu, tapi nggak tahu ya. Akhirnya mang. Tapi kalau bawa buku, bawa catatan, kan semuanya kayaknya punya alat tulis, itu nanti dibawa. Supaya apa? Supaya juga menjadi kenangan tersendiri di samping ilmu yang kuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun sunnahnya, pertama mengangkat kedua tangan dalam takbir itu. Yang kedua sir bacaannya. Yang ketiga membaca ta'ud. Sudah 3 saja. Sunnah sholat mayit atau sholat jenazah itu 3 saja. Yang pertama ngangkat tangan, artinya tanpa angkat tangan pun sah. Allahu Akbar, itu sah tanpa ngangkat tangan. 4 kali tangannya nggak diangkat, cuma ngucap saja takbir, itu sah. Yang kedua isror itu sir ya, tidak keras bacaannya. Fatihahnya, doanya itu sir. Yang ketiga membaca ta'awud sebelum Fatihah tanpa memakai atau membaca doa istiftah. Barakallahu li wa lakum. Cukup saya kira ini
untuk pengembangan. Sebetulnya prakteknya sudah kita lakukan, kadang ilmunya bisa atau untuk menambah pengetahuan kita ataupun mengingatkan pengetahuan kita. Dan juga solusi dalam kasus-kasus kayak tadi seperti takhalluf, meninggalkan takbir maupun tertinggal karena masbuk tadi. Jika ada yang ditanyakan terkait hal ini maupun yang lainnya, dipersilahkan, masih ada waktu. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya ma'arakumullah. Demikianlah pemaparan guru kita pada pagi hari ini, begitu luas ya, karena walaupun ya jarang kita laksanakan, tetapi yang namanya ilmu tentunya di mana kita perlu inilah supaya menambah kesempurnaan dalam ibadah kita, walaupun ini ada fardu kifayah. Jamaah rahimakumullah, mungkin dari pemaparan tadi, penyampaian tadi ada yang mau ditanyakan, mangga Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan Ustadz, ketika posisi imam untuk sholat jenazah itu, yang perempuan dan laki-laki itu apa berbeda atau tidak, dan itu berpengaruh nggak untuk sholat itu? Terima kasih. Ada lagi Pak? Baru satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tadi Ustadz bilang maupun yang lain, saya mau nanya yang lain tadi. Gini Tad, setelah peninggalan Rasul itu kan mulai itu orang Islam maksud saya itu senang gontok-gontokan. Pada saat itu kalau nggak salah antara anak Nabi dengan Ali sendiri pun pernah berantem. Ini kaitannya berantemnya ini politik atau saya yang paling benar gitu. Itu sama kaum Khawarij Ustaz. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi, mangga apa? Ibu, mungkin ada yang ditanyakan dari Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan, kalau seandainya kita nggak tahu mayit ini laki-laki atau perempuan, kita kan nggak kenal juga. Apakah kita tuh cukup dengan Allahumma ighfir lahu? Kan ini membedakan antara laki-laki dan perempuan, dan kalau mayit itu banyak kan juga beda-beda. Nah itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka lagi baru 3 nih. Apa ada lagi? Ibu? Enggak? Baru 3, mungkin nyusul Kang Ustaz. Terkait pengurusan jenazah itu kan ada beberapa kegiatan yang biasanya pada saat dilakukan di dalam penguburan ya. Ada yang saya pernah melihat ada yang diazanin, kemudian ada yang enggak gitu. Saya mohon penjelasan terkait hal itu. Kemudian biasanya kan ada juga prosesi lain ya, ini entah ini adat atau budaya, biasanya kan setelah penguburan itu ada pakai kembang gitu ya, pakai air, apakah itu juga hanya bagian budaya aja ataukah sebaiknya bagaimana terhadap hal seperti ini?
Itu saja. Terima kasih. Oh, mungkin Bapak di belakang ada yang tanyakan? Empat dong. Kita disamperin belum itu ibu-ibu? Takutnya ada. Samperin dulu aja. Dari ibu-ibu mungkin ada yang tanyakan? Ada nambah lagi Pak? Nggak ada ya? Nggak ada. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ya, posisi jenazah, posisi sholat ya. Bagi jenazah laki-laki itu tepat di kepala. Jadi di sini wa yaqiful musalli 'inda ra'sir rajul. Yang sholat itu berdiri di depan atau di hadapan arah kepala mayit laki-laki. Mayit laki-laki kita sholat, kalau kita sholat sendiri umpama atau jadi imam, maka posisi kita di kepalanya itu. Wa inda ajzil untha lil ittiba. Nah, kalau untuk perempuan itu di pertengahannya, maksudnya di pusatnya, di pusat, di perut lah, arah perut lah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa hassanahu, dan dianggap keterangannya hasan, hadisun hasanun, berdasarkan riwayat Al-Imam At-Tirmidzi posisi itu. Jadi dibedakan ya, dibedakan. Laki-laki, apalagi kalau kita sendiri ya, posisi di depan. Kalau berjamaah kan tinggal ikut barisan ya. Kalau kita sendiri atau kita jadi imam, ini perempuan ya, kita di tengah ambil posisinya di arah perutnya. Laki-laki di arah kepalanya. Karenanya jenazah itu ketika dibaringkan kan tidak sembarangan. Kalau itu kiblat berarti kepalanya di sini, kakinya di sini. Atau kalau kiblat sana berarti kepalanya di sini, kakinya di sini. Itu harus diketahui ya, karena menentukan posisi. Pernah terjadi salah penyimpanan, kakinya di sini, kepalanya di sini, sehingga imam itu ketika sholat mimpin di arah sini ternyata pas di kakinya itu, karena tidak dicek. Itu untuk posisi ya. Hadisnya jelas dari Imam At-Tirmidzi, hadisun hasanun. Ini mengenai gontok-gontokan. Wah, gontok-gontokan. Yang nggak rame lah, nggak gontok-gontokan. Ya biarin aja yang gontok-gontokan. Terkait dulu sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada namanya al-fitnatu, fitnah. Ada namanya peperangan, yaitu ujian tersendiri bagi umat setelahnya. Ada peperangan yang memang terpuji seperti perang melawan orang-orang murtad, perang melawan musuh-musuh Islam. Ada peperangan antar juga kaum muslimin seperti sahabat Ali bin Abi Thalib memerangi kaum Khawarij, itu pun terpuji karena memerangi kaum Khawarij itu diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khawarij itu Dzul Khuwaisirah itu dulu yang memang tidak memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ketika Nabi ada saat itu sahabat Ali maupun Umar sangat memarahi sekali, hampir mau ditindak, tapi oleh Nabi dibiarkan
Tetapi Nabi sempat mengucapkan kelak dari keturunan orang ini sangat membahayakan. Barang siapa yang memeranginya maka mendapatkan pahala yang besar. Jadi untuk Khawarij itu sekte lain berbahaya. Diperanginya kaum Khawarij oleh sahabat Ali bin Abi Thalib memang berdasarkan prediksi dan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun mereka notabene mengaku bagian dari kaum muslimin, karena kita kaum muslimin juga tidak sembarangan mengeluarkan mereka dari keislamannya. Akan tetapi masalahnya mereka mengeluarkan kita dari status keislaman kita umumnya kaum muslimin. Khawarij itu keluar dari ijma'. Khawarij itu enggak segan-segan mengkufurkan orang lain, menghalalkan darah sesama kaum muslimin, sementara yang lainnya tidak demikian. Makanya Khawarij itu berbahaya dan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Itu dengan Khawarij. Kalau dengan sesama seperti di peperangan sahabat Ali dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu lain lagi masalahnya. Itu memang pada akhirnya Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengakui kesalahannya, pada akhirnya menyesali apa yang ia sudah putuskan dalam suatu kebijakan melawan sahabat Ali ini. Suatu saat Umar bin Khattab memberi pesan kepada putranya Abdullah, meminta izin kepada Aisyah untuk dimakamkan di Raudhah bersama Nabi. Aisyah sebetulnya berat memberikan posisi itu kepada Umar karena tinggal satu lagi. Abu Bakar kan sudah di Raudhah itu, di Nabawi itu makam Nabi, kemudian Abu Bakar. Ketika Umar bin Khattab menjelang sakit, putranya meminta kepada istri Nabi, kepada Aisyah untuk dimakamkan di situ. Sebetulnya Aisyah itu berat. Ini tinggal satu lagi sebetulnya jatah saya. Tapi saya merasa malu, merasa tidak berhak dimakamkan di sini berdasarkan apa yang ia sudah lewati, yaitu peperangan bersama Ali. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab sejarah maupun Bidayah an-Nihayah, ulama itu maupun para sahabat banyak yang condong pada kubu Ali bin Abi Thalib ketimbang kubu Sayyidah Aisyah. Akan tetapi itulah bedanya kita ahlu sunnah dengan Syiah. Syiah itu dendamnya awet sekali. Ahlu sunnah wal jamaah tidak ada dendam. Ahlu sunnah wal jamaah tidak ada celaan. Jangan sampai gara-gara itu mencela sahabat yang lain. Soal benar dan salah serahkan kepada Allah. Yang sudah biarlah yang lalu biarlah berlalu. Oleh karenanya Ahlussunnah wal Jamaah punya prinsip wa ma jara bainas sahabi naskutu wa ajrul ijtihadi anhu nathbutu. Apa yang terjadi di antara sahabat itu masalah lain. Kami no comment, enggak mengatakan Ali salah, enggak mengatakan Aisyah salah. Sebagaimana Syiah melaknat Aisyah, Syiah tidak suka saking fanatiknya pada Ali bin Abi Thalib, mencela sahabat-sahabat yang berada di kubu Aisyah radhiyallahu anha. Itu Syiah, bencinya luar biasa. Ahlussunnah tidak diajarkan demikian. Apa yang terjadi dulu antara sahabat, kita itu no comment, menjaga adab. Semuanya ada pertimbangannya, baik kubu Ali maupun kubu Aisyah, semuanya itu ada landasan ijtihadnya. Dan ijtihad
jika benar pahalanya 2, jika salah pahalanya 1, sehingga kita meyakini bahwa apa yang mereka tempuh berdasarkan ijtihad masing-masing mendapatkan pahala terlepas benar atau salah. Itu makna dari wa majaro bainas sahabi naskutu, apa yang terjadi di antara kalangan sahabat naskutu, kami diam. Wa ajrul ijtihad, dan pahala ijtihad yang mereka putuskan nathbutu, kami yakini ada bagi mereka. Oleh karenanya baik dari kubu Ali maupun kubu Aisyah semuanya terdiri dari sahabat-sahabat yang ada dalam al-ashrah al-mubasysyarah bil jannah, sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Oh, semuanya masuk surga kok. Kenapa kita ribut? Kita yang belum tentu masuk surga. Tapi Syiah tidak demikian. Oh, ini Abu Hurairah pro ke sana, Abu Hurairah hadisnya ditolak. Ini pro sana ditolak. Ini Muawiyah sudah ditolak. Kita mau Abu Sufyan mau Muawiyah, selama itu ada dalam Sahih Bukhari kita pakai. Ahlus Sunnah. Hanya Syiah itu mencela sahabat. Karakter Syiah itu mencela sahabat. Bukan soal mencintai ahlul bait, karena mencintai keluarga Nabi suatu keharusan. Ahlus Sunnah semuanya mencintai keluarga Nabi. Aisyah, Fatimah itu wajib dicintai. Bedanya apa dengan Syiah? Kita tidak mencela sahabat. Tidak pernah. Sementara mereka pada Aisyah gara-gara itu. Nah, itu saya kembali fitnah namanya. Fitnah perang Jamal, perang Siffin, itu fitnah, ujian untuk kita semua. Ujian untuk kita semua. Dan ada peranan di situ yang mengadu domba pihak ketiga. Ya. Emang itu menunjukkan bahwa dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi senantiasa menginginkan kehancuran, senantiasa menginginkan ahlul kitab itu kalian tersesat. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddukum an dinikum min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu anhum wastaghfir lahum innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, itu jadi ada peperangan yang memang terpuji melawan musuh-musuh Islam, baik musuh di luar maupun internal. Ada yang memang peperangan yang sifatnya ya insiden, itu yang kita semua hormati. Sama kita anak itu, kalau orang tua lagi berantem dulu, ya kita lebih baik no comment ya. Tidak apa, ini ibu benar, bapak salah, itu enggak. Menjaga adab keduanya. Ya, dua-duanya ada alasannya lah. Tapi ujung-ujungnya ya sudah. Rumah tangga aja ada ya. Nah, itulah artinya yang terjadi di sahabat itu sebuah ujian tersendiri, dan kita tidak boleh menjad ini dan itu. Soal kecenderungan seperti Ibnu Katsir dan banyak ke kubu Sayyidina Ali itu wajar, tapi tidak sampai menjatuhkan atau mengurangi kehormatan Aisyah. Kembali, nah ini pertanyaan selingan. Jadi intinya kita ke adab saja. Kalau nggak begitu ya nggak habis-habis, terus dendam terus, diingat terus, sampai ada peringatannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang tadi ada yang nggak tahu ini laki-laki atau perempuan jenazahnya atau jumlahnya, ya kayak kalau di haram lah, setelah sholat itu kita lagi wirid as-sholatu alal janazah, tiba-tiba takbir saja imam itu. Nah, kita berdiri ya ikut aja takbir, pokoknya sholat jenazah ngikut imam, gak mesti ngerti ini laki-laki atau perempuan, gak mesti ngerti persis ini berapa jenazahnya, 5 atau 3. Lalu doanya bagaimana?
Kalau laki-laki kan Allahumma gfir lahu, perempuan Allahumma gfir laha. Kalau kita tidak ngerti ini laki-laki atau perempuannya, bahkan kalau kita pun ngerti ini adalah perempuan, boleh-boleh saja tetap bacaannya Allahumma gfir lahu itu boleh. Apalagi gak ngerti niatnya lahu itu ke mayit secara umum, ya Allah ampunilah dia. Kalau banyak sudah dimudzakkar saja Allahumma gfir lahum warhamhum. Jadi yang tidak tahu itu cukup tidak apa-apa dengan doa mufrad mudzakkar, ya. Kalau banyak dengan jama mudzakkar maghfir lahum. Kalau satu laki-laki atau perempuan kita nggak tahu, Allahumma gfir lahu saja. Ada beberapa pendapat walaupun perempuan tetap Allahumma gfir lahu, karena kembalinya ke mayit, bukan kembali si puran dan sebagainya. Mayit ini secara umum ya, orang yang mati meninggal, secara redaksional itu mudzakkar mayit itu. Nah, kalau kita tahu ibu ini berarti Allahumma gfir laha warhamha. Kalau tidak tahu Allahumma gfir lahu saja. Itu ya. Kemudian pertanyaan terakhir, proses ya, ketika penguburan ada adzan, nyiram air, pakai kembang dan sebagainya ya. Ini untuk adzan ini memang ulama hanya melakukan kias. Bagi yang suka mengadzani jenazah ini kias adzan sebagaimana bayi lahir itu pertama kali hidup di dunia diadzani dan dikomati telinga kanan dan kirinya, maka ulama ada yang mengkiaskan itu. Maka demikian pula ketika seseorang wafat, tapi dalilnya hanya kias. Kan ada yang hanya memakai Quran dan sunnah saja sehingga nggak pakai, ya nggak apa-apa. Ada juga ya sunnah, Quran, sunnah, ijma dan juga kias. Berarti 4 dasar hukumnya tidak ditemukan dalam Quran ya dalam sunnah, tidak ditemukan dalam sunnah dan ijma, qaul ulama tidak ditemukan dalam yang ketiganya itu ya dalam kias. Itu landasan mereka mengadzani dan mengqomati mayit. Ya tidak apa-apa karena mereka memakai landasan kias. Yang tidak mengadzani juga nggak apa-apa. Karena baik yang mengadzani maupun tidak sama-sama tidak meyakini kewajibannya, tidak meyakini kewajibannya. Itu hanya dianggapnya seperti tadi, hanya kias saja. Jadi yang mengadzani itu dalilnya kias. Adapun menyiram makam dengan air, memang Nabi pernah melakukannya. Ketika di tahun 1 Hijriyah, Nabi genap 1 tahun di Madinah awal-awal hijrah. Pada awal hijrah di Madinah itu, setelah Nabi melakukan banyak hal perubahan, di penghujung akhir tahun 1 Hijriyah terjadi musibah, yaitu ada 3 orang tokoh yang wafat dari kalangan umat Islam, 1 dari Muhajirin, 2 dari Ansor. Ada 2 tokoh dari kalangan musyrikin Makkah, dua-duanya dedengkot musyrikin Makkah. 1 Al-Walid bin Al-Mughirah, yang kedua Al-Wa'il Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Sehingga dengan kematian 2 tokoh itu Allah menjaga rongrongannya, gangguannya kepada kaum muslimin, 2 tokoh Quraisy, musyrikin Quraisy. Tapi di Madinah yang menyedihkan adalah tokoh-tokoh Ansor. Siapa saja? Yang pertama siapa? As'ad bin Zararah. As'ad bin Zararah ini salah satu orang yang pertama kali orang Madinah yang masuk Islam. Bahkan ketika Nabi belum hijrah, Nabi masih di Mekah, As'ad bin Zararah bersama kawannya berenam itu masuk Islam ketika ia berdagang ke Mekah. Yang selanjutnya melahirkan Bai'atul Aqabah Al-Ula dan Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah.
Bai'atul Aqabah al-ula 12 orang, Bai'atul Aqabah ats-tsaniyah 75 orang. Siapa tokohnya? As'ad bin Zararah. Kemudian satu lagi adalah Al-Barra bin Ma'rur. Itu pun sama di antara yang mengikuti Bai'atul Aqabah, itu wafat. Nah, ada yang khusus satu orang dari kaum muhajirin, yaitu Utsman bin Maz'un, akhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firrodoah. Jadi saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Maz'un. Nah, ketika memakamkan Nabi yarushu bilma, Nabi menuangkan, menyiram air ke makamnya sambil meletakkan batunya. Ibnu Mad'un ini dianggap oleh Nabi keluarga, sehingga disinilah fata'lam bihi qabra akhi wa udfinu ilaihi man mata min ahli. Ketahuilah bahwa ini adalah makam saudaraku dan akan aku makamkan bersamanya siapapun yang meninggal dari keluargaku. Nah, Nabi itu yarushu bilma. Jadi Nabi menyirami makamnya Utsman bin Maz'un dengan air. Itu salah satu contoh ya. Adapun bunga itu tambahan. Itu pun ada ketika Nabi menancapkan tanaman segar. Selama masih segar, kata Nabi, maka tanaman itu memintakan ampunan kepada ahli kubur. Ketika Nabi mendapati ada yang tersiksa dalam kubur, lalu Nabi menancapkan ranting pepohonan. Selama ranting itu segar, tidak kering, maka ranting itu menjadikan wasilah atau sebab permohonan ampunan untuk sahibul kubur. Intinya memang ada menyiram dengan air itu, ada apa? Ada dalam kisah Nabi, menurut sejarah Nabi itu ada. Nabi melakukannya. Baik, cukup barangkali. Jamaah rahimakumullah. Ada lagi? Oh, ada satu nih. Nongol nih. Apaan, Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya masalah berkaitan tadi masalah takbir yang sampai 5 kali. Itu takbir. Ada yang tadi dikatakan boleh kita salam duluan, boleh kita menunggu. Apakah enggak dengan kita ingatkan dengan subhanallah itu, Ustaz? Supaya mungkin imam lupa barangkali ya, apa memang sengaja, kan kita nggak tahu. Ya. Kalau boleh meninggalkan duluan, boleh nunggu, artinya di situ sepertinya nggak ada kejelasan gitu ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai imam takbirnya lebih dari 4, fa in khammasa lam tubtilis sholatu. Kalau imam menjadikan 5 takbir, pertama sholatnya tidak batal ya, fil as-sahih, menurut pendapat yang paling sahih. Kenapa tidak batal dan tidak melanggar, dan itu bukan suatu kesalahan? Li thubuti dzalika fi sahihi Muslim, karena ada keterangan 5 kali takbir dalam hadis sahih Muslim gitu. Ini perbedaannya begini, karena beda saja cara imam dengan makmum gitu. Makanya makmum diberi pilihan, bisa ia tetap memilih saya mau ikut yang 4 saja, jadi nunggu saja, atau mau duluan lah,
atau saya juga ikut sama imam jadi 5. Dibolehkannya makmum ikut 5 itu karena memang yang 5 itu juga berdasar gitu. Jadi kalau melihat banyak gitu keterangan di dalam hadis-hadis itu tidak hanya 4 takbir, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat, contoh ketika mensolati syuhada Uhud, coba lihat Nabi mensolati pamannya Sayyidina Hamzah ketika gugur, tetap mensolati kan, itu takbirnya lebih dari 4. Jadi untuk sholat jenazah ini hanya ulama gitu, wabil khusus di kita ini supaya tidak riweuh dan tidak pabaliut, sudah memberlakukan yang muktamad itu 4. Tapi bukan berarti keterangannya hanya itu saja yang 4. Nah itu sebabnya, karena yang lebih dari 4 itu memang ada keterangannya, sehingga sebuah pilihan bagi makmum boleh tetap saya mau 4 aja, nggak ikut 5. Udah gitu setelah 5 nggak tahu bacaannya apa gitu. Ini wabil khusus ketika kita bermakmum di luar Indonesia ya, karena jarang di sini yang mengamalkan ya. Misalkan kita ke Maroko, ke Aljazair, loh kok 6, baca apa lagi nih, nggak paham saya, biasanya 4, ya sudah diem saja. Karena di Maroko aja ada yang sampai 9. Kalau nggak salah sahabat Ali itu mensolatkan siapa saya lupa lagi, itu 7. Ya, jadi 4 itu standar, lebih dari 4 itu ada. Jadi begitu Haji, hanya perbedaan saja, boleh ikut boleh tidak, wabil khusus ketika kita di luar Indonesia. Di kita jarang kayaknya ya. Tapi setelah ngaji ini kalau ada yang imam Haji Saeb tiba-tiba 5 juga ya mungkin nggak tahu, lupa, nggak tahu apa ya, tapi biarin aja gitu kan. Yang penting kitanya ngerti, oh ini ngambil yang 5 takbir karena udah tahu, kita udah tahu apa ilmunya, bukan 4 itu bukan maksimal. Jadi boleh kita ngikut, boleh kita tidak. Itu saja Pak. Sama-sama. Jazakallah, alhamdulillah, syukurillah. Apa yang disampaikan oleh guru kita begitu panjang lebar, menambah keilmuan kita, menambah pengetahuan kita dalam rangka kita beribadah waktu khusus menyelamatkan saudara kita, keluarga kita menyelamatkan jenazah. Mudah-mudahan kita, ilmu kita ini lebih sempurna lagi, lebih baik lagi ya, dan juga sehingga nilai pahala pun akan lebih baik lagi. Jamaah rahimakumullah. Mari di akhir pengajian kita, ta'lim kita sama-sama membaca kepada majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.